Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun al ayah. Muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun berada, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dalam kesempatan sore hari ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat menjalankan ibadah siam Ramadan 1445 Hijriah dalam keadaan sehat, lancar, tidak ada alangan suatu apapun. Salawat dan salam biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad salim. Semoga senantiasa diberikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Dari ayat tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya pentingnya kita mempunyai ilmu. Selain kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, kita juga dianjurkan oleh beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyadun nasi adaban yaumal qiyamah alimun la yang fa'uhullahu bi'ilmihi. Barang siapa yang di situ ilmunya tidak diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis tersebut dikatakan asyadun nas adaban yaumal qiyamah. Manusia yang paling keras adabnya di hari kiamat adalah orang-orang alim yang mempunyai ilmu layang fahumullahu bi'ilmihi, dan tidak diberinya manfaat dengan ilmunya. Oleh sebab itu, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Bidayatul Hidayah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya ciri-ciri daripada ilmu yang bermanfaat disampaikan oleh beliau. Yang pertama yaitu wal ilmun nafi wa mayazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Tanda ataupun ciri ilmu kita bermanfaat yang pertama adalah ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala, yang artinya menambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gunanya kita belajar ilmu agama? Apa gunanya kita menghafalkan kitab-kitab referensi dari para ulama? Apa gunanya kita belajar ilmu hadis yang sekian banyak? Akan tetapi semakin banyak ilmu kita, hati kita tidak mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda daripada ilmu kita yang bermanfaat yaitu kita memohon kepada Allah semoga di dalam hati kecil kita mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua disebutkan oleh beliau Al-Imam Al-Ghazali, wa yazidu fi basiratika bi'uyubin nafsika. Tanda kemanfaatan daripada ilmu kita yaitu wa yazidu fi basiratika bi'uyubin nafsika.
menambah kebijaksanaanmu dengan aib-aib dirimu. Artinya, ketika ilmu kita bermanfaat, kita akan tahu dengan kekurangan diri kita. Kita akan selalu mengoreksi, berintrospeksi untuk kesalahan diri kita. Bukan kita mencari kesalahan orang lain, ataupun kita mengoreksi kesalahan orang lain. Akan tetapi, ketika ilmu kita bermanfaat, maka akan menambah pengetahuan kita untuk berintrospeksi diri, untuk mencari kesalahan diri sendiri, dan kita akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga disebutkan wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Menambah rasa makrifat kita dengan cara menjalankan ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Hadirin rahimakumullah. Makrifat kepada Allah di sini bukan berarti kita melihat dengan kasat mata. Akan tetapi wujud dari makrifat kita kepada Allah kita buktikan dengan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita seorang hamba mau menjalankan perintahnya, mau melaksanakan perintahnya, menandakan bahwasanya kita tahu dengan siapa yang memerintah kita. Otomatis ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan selalu berusaha menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Yang keempat disebutkan wa yuqalilu min raghibatika fid dunya. Tanda ilmu kita bermanfaat adalah kita bisa serta meminimalisi kecintaanmu terhadap dunia. Dalam arti, orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat akan memandang dunia ini sesuatu hal yang lebih kurang penting dan lebih mementingkan untuk kehidupan akhirat. Karena fa'innal hayata dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia ini hanya kesenangan yang sifatnya sementara. Untuk itu, orang yang berilmu bermanfaat dia akan pandai memilih mana yang harus kita utamakan antara duniawi dan akhirat. Yang kelima, wa yazidu fi raghibatika fil akhirah. Orang yang ilmunya bermanfaat, dia akan selalu menambah kecintaannya terhadap akhirat. Orang yang cinta dengan akhirat akan merasa senang menjalankan perintah-perintah Allah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Rasa cinta kita kepada Allah, kepada akhirat, mari kita buktikan. Kita jalankan qiyamul lail, kita perbanyak baca Al-Quran, kita banyak bersedekah, kita banyak membaca Al-Quran. Dengan tujuan apa? Untuk mewujudkan rasa cinta kita terhadap kehidupan kelak di akhirat. Yang keenam, wa yaftahu basiratika fi afatil a'malika. Tanda ilmu kita yang bermanfaat yang keenam, membuka pandanganmu atas perbuatan jelekmu. Jadi kita akan selalu bisa melihat kekurangan diri kita, bukan melihat kekurangan orang lain. Dikisahkan ada suatu kisah yang menarik untuk kita ambil pelajaran. Ada sepasang suami istri yang hidupnya setiap hari melihat tetangganya serba kekurangan. Seorang istri setiap pagi membuka jendela, melihat tetangganya dari jendela yang berkaca. Si istri berkata pada suaminya, tetangga kita itu kalau nyuci baju kurang bersih. Besoknya bicara seperti itu lagi sampai berulang-ulang. Akhirnya suaminya tersebut berdiri dan melihat di jendela kacanya
ketika itu ternyata jendela kacanya sangatlah kotor. Suami langsung dia membersihkan jendela kaca di kamarnya. Ketika sudah bersih, istrinya dipanggil. Lihat bagaimana tetangga kita mencuci baju. Ternyata bersih. Apa jawaban suami? Bersihnya bukan karena cucian daripada tetangga kita, akan tetapi karena kaca yang ada di kamar kita yang tadinya kotor sekarang menjadi bersih. Jadi ketika kita masih mencari kesalahan orang lain, kita masih menghakimi orang lain, kita masih merasa paling benar, berarti ada kotoran rodail yang ada di hati kita. Mungkin hati kita masih ada sifat dengki, ada sifat hasud, ada sifat sombong yang membuat kita semuanya memandang orang lain itu salah dan banyak kesalahannya. Akan tetapi dia tidak mau mengoreksi dirinya sendiri, tidak mau membuka mata hatinya bahwasanya kitalah sebenarnya yang banyak kekurangannya. Dan yang terakhir, tanda ilmu yang bermanfaat yang ketujuh, membebaskanmu dari tipu daya syaitan. Di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup semua pintu-pintu neraka, membuka pintu-pintu surga. Semua setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah di dalam bulan suci Ramadan ini kita beribadah tanpa ada daya tipu daripada syaitan. Kita bebaskan hati kita dari sifat sombong. Kita bebaskan hati kita dari sifat dengki. Kita bebaskan hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik. Ketika kita bisa membebaskan diri kita dari tipu daya syaitan, insya Allah kita semua akan menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah dengan ikhlas, dan kelak kita akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang sedikit yang saya sampaikan ada manfaat bagi saya pribadi khususnya, dan umumnya bagi kaum muslimin wal muslimat, para pendengar dimanapun berada. Dan semoga di bulan suci Ramadan ini kita benar-benar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjalankan ibadah apapun kita dasari dengan sifat ikhlas atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas semua kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio